Halo Sobat One Pride. Kali ini udah nggak sabar lagi gua karena kita udah ada kehadiran dua petarung terbaik tanah air yang rivalitasnya udah paling kita tunggu-tunggu ya. Ya, di sini ada Brando Mamana dan Billy Pasulatan. Let's go. Halo, menjua-jua kok. Dua-dua. Wah, Nah, semua permisa-permisa. ini yang paling saya tunggu-tunggu nih ya. Kalian berdua ya. Billy Pasulatan dan Brando Mamana tiga ya, trilogi. Ini Siap. ini udah dari sejak 6 tahun lalu kalian rivalitas kalian berdua ya. Pertarungan pertama Brando memenangkan dengan rear naked choke. Terus yang kedua tendangan ekor naga menghantam muka Tiger Karo. Yang pertama Ya, kan macan menggigit naga. Yang kebetulan kedua aja itu. ya, yang Kebetulan kedua aja. ya, yang kedua naga mengibaskan ekornya ke macan ya. Ya. Nah, ini saya ke Brando dulu dah, udah langsung lah. Nih Brando, gimana apa nih yang akan terjadi pertarungan antara Billy dan Brando trilogi yang ketiga ini? Yang apa yang Brando Eh, lihat? yang akan terjadi itu, Prof, itu Ya, pasti sangat seru karena ini adalah partai balas dendam dan ini adalah pembuktian. Aku tahu Billy pun dia pasti akan membuktikan, tapi aku juga lebih membuktikan. Nah, sekarang hmm, kan ini sepertinya beban ini sekarang ada di Billy. Seperti itu. Nah, tapi aku di sini menjadi motivasiku di mana juga khususnya dari netizen-netizen yang mengatai saya, ya inilah eh, yang harus saya buktikan dan OnePlate sudah memberikan kesempatan yang sangat saya tunggu selama-selama ini. Ya, mungkin orang banyak membilang bagaimana cara pola latihanku dan sebagainya, pola hidupku. Nah, tapi di sini gara-gara pertandingan ini, aku rasa aku harus latihan dan harus menunjukkan apapun nanti hasilnya. Tapi paling tidak aku sudah berusaha untuk menyatakan sama Permisa lah. Dan khususnya untuk Billy lah, untuk Billy. Karena ini uniknya begini, Prof. hmm, Uniknya, jadi hmm. kita ini sudah janjian sama si Billy, semua uang pendapatan kita itu dikasih untuk yang menang. Ah, Oh misalnya, gitu. bukan misalnya, nanti aku menang. Nah, Aku menang, iya, iya, Prof. Dan ini Permisa ini juga harus tahu, dan di sini kita tidak melihat karena ini sangat gengsi. Ini gengsi secara pribadi kita dan kemarin nah. juga si Billy sudah menanggapin dan dia mengiyakan ketika dia nanti kalah dan pasti kalah uang itu akan uang panggungnya akan semua buat orang yang menang, buat saya gitu, Prof. Makanya ini Itu pertandingan yang agak unik, agak unik. ini benar Billy. Ini Ya, siapa yang ya kalah benar uangnya akan dong. diberikan. Benar. Pasti benar, 100% benar, Prof. Nanti kita bikin juga apa perlu bikin apa surat hitam di atas putih meterai gimana? Biar ya kan Oh, biar nggak ada alasan. Oh, gini-gini. Betul, Atau betul. oh ya, video Karena ini kan karena aku direkam. rasa video video ini sudah membuktikan di atas Oh, dari ya, materai lah. Karena kan ini ya, kan dah ya, rekam jejak digital kita, bro. Ya betul kan, betul. bro. Ya, ya. Jadi itu jadi di sini betul mati-matian, bro. Kalau di sini nanti memang kalau si bilinya kemarin itu tidak kebetulan dan itu bukan tendangan ekor naga atau apa segala macam. Hati-hati. Aku rasa ini sudah beda lah. Sudah beda. nah Ini ini sudah kan semua aku kerahkan nanti kira-kira ya. Memang kalau memang ada itu. Billy Pasulatan versus Brando Mamana ya. Yang ketiga nih ya trilogi. Ini memang saya tunggu-tunggu. Nah, dari sudut pandang Billy, Billy sendiri sekarang ya. Apa yang akan terjadi nanti? Bagaimana jalan pertarungan Billy? Ini kan yang ke satu menang Brando dengan arensi, kedua dengan tendangan ekor naga. Nanti yang ketiga, apa yang Billy lihat? Bagaimana jalan pertarungan? Ya, saya memprediksi bahwa Brando juga akan KO untuk yang kedua kalinya di ronde satu. Oh ya, Ya, lo dia akan tidur. Pasti, saya sudah jamin pasti dia akan tidur. Dan pertandingan ini tidak ada akan menang poin, menang angka. Akan finish. Aku gini gini. pastikan dia akan finish.
gini gini. Mungkin selain ini apa cyword dari Billy, sebenarnya kenapa Billy ngomong seperti itu? Karena Billy tahu kalau Brando ini juga seorang petarung yang keras, gitu. Dan Billy pernah kalah Ya, sama karena Brando. ya waktu saya kalah, mungkin saya tangkapin dulu. Waktu saya kalah, saya nggak pernah Mm-mm. berlatih BJJ sama sekali. Saya nggak tahu apa itu jujitsu. Saya nggak Oh, pernah oke. berlatih kuncian dan wajar aja dia menang lewat kuncian. Oke. Tapi kan sekarang ya pertemuan kedua aja kita lihat aja dominasi aku di ground, dia malah sebaliknya. Dan yang ketiga ini aku sudah lebih gila lagi nanti. Pokoknya intinya tidak akan ada finish lewat apa, tidak akan ada kemenangan lewat apa poin, tapi akan finish pasti, aku jamin. Jadi ini ekor naganya akan melibas tiger lagi nih, ya Entah melibas itu macan ya harimau kemarin ini ya. mungkin ekor naga, ntar Eh, nanti kaki naga atau tangan naga yang Oh, udah mendarat langsung ke dia. gimana, Cembrando? Bro, aku itu bukan patung, bro. Gini-gini pun aku, meskipun kau nampak aku ya termasuk persiapanku cuman beberapa lah, gitu, beberapa apa. Dan itu tidak alasan Jangan. juga, tapi ini aku sudah dikasihkan waktu. Aku lihat nanti, kau lihat. Aku ini yang paling penting kau catat di bawah. Aku ini bukan patung dan aku ini bukan pohon pisang, ya. Biar kau tahu. Biar nanti kau lihat bagaimana juga Tiger Karo. Ya. Mau kayak mana kau bilang, mau sedetik, mau 2 detik. Yang penting kau lihat nanti. Nah, kita Ya, mainkan aja. Atau betul ya, atau enggak satu ronde ya kan? kamu ini kelihatannya sangat pesimis dengan dirimu, Pal. Optimis Ya, lah, ya kan? Kak, aku lihat, pasti. aku melihat keraguan di muka kau. Kau mulai panik sekarang ya, kelihatannya. Kau mulai panik. Bukan masalah kau Iya, patung aku atau kau bat pohon pisang atau kau pikir mungkin kau ya. batu, tapi aku mulai lihat kamu ada keraguan dalam hal ini. Pertemuan kita yang ketiga aku sangat nantikan. Hmm. Aku nggak pusing soal bayaran. Aku kasih semua uang uangku juga ke kau. Itu bukan masalah itu. Tetapi Ya, terima kasih. pride pride Terima kita kasih karena kau kena kalah. apa ya? Pokoknya yang pasti kau pal akan hancur di ronde satu. Itu ku jamin nanti. Ronde satu atau ronde dua ya. Iya, Pokoknya iya, satu iya. kau pasti kau habis. Nah, Tuh. ini waktu itu Oh, tambah tambah. Oh, Billy, waktunya aku berikan kau napas biar kau lebih bernapas dulu. Atau kita hibur penonton dulu ya kan, biar nggak cepet-cepet nanti kan pengalaman yang kemarin katanya kopi belum habis udah ini atau ada yang baru pergi ke toilet balik udah selesai kan nggak ada hiburan. Ah, nah Billy, nih gini, oke, oke, oke. eh, waktu waktu Brando nih, Brando sempat bilang bahwa tendangan dari Billy waktu itu adalah lucky shot, ya, lucky shot. Jadi itu kayak keberuntungan aja. Tapi yang dilakukan Brando pada Billy itu adalah pure teknik gitu loh. Nah, gimana menurut Billy? Betul. Ya, kalau menurut saya sih emang ya teknik aku karena kan banyak korban-korban aku bukan Brando hanya salah satu aja Enggak, dari korban-korban tentang itu. maksudnya Brando gini, maksudnya bahwa Tidak teknik nyambung. tendangan ekor naga kayaknya tendangan ekor naganya ini hanya keberuntungan. Sedangkan kalau Brando mengunci Billy waktu itu adalah pure skill. Jadi maksudnya bahwa Brando mengalahkan Billy dengan skill, sedangkan Billy mengalahkan dengan keberuntungan aja. Dia nggak paham itu Betul. teknik itu dia tingkat tinggi. Brando nggak akan sampai ke situ. Hah? Itu teknik tingkat tinggi. Aku udah set up tendangan itu ya buat dia. Kan hasilnya kelihatan langsung tidur. Yang jadi logika Tiga begini, tinggi. Bro. Yang jadi logika begini. Dia ngunci leher saya. Ibaratnya dia ketemu orang jalanan yang nggak tahu soal apa-apa soal kuncian, terus dikunci ya wajar lah. Saya kan Hmm. juga waktu itu kan belum paham soal BJJ, belum paham. Jadi wajar lah dia Ya, kunci ya. saya. Ronde kedua dia nggak bisa, bukan ronde kedua, pertemuan kedua dia nggak bisa kunci saya. Malah Bro, ini aku potong, bro. Waktu kita tanding yang terakhir itu, yang aku bilang
itu tendangan beruntung, berapa kali kau mau RNC aku itu tidak masuk. Coba kau lihat flashback lagi video kita, oke? Okay? Dan di situ memang aku pelajarin, di situ aku jangkauan dan aku lagi mau counter, ya tiba-tiba dan kau pun itu sangat terkejut. Itu ini bukan tendangan ekor naga maksud kau, itu mungkin tendangan ekor naga itu yang baling atau yang kayak mana nggak tahu lah. Del Coki apa ya taekwondo namanya. Dan saya lihat kau di situ pun latihan jujitsunya itu sudah sama sesepuhnya jujitsu di Indonesia termasuk. Dan itu aku tahu kabarnya kau latihan juga di Bali. Dan itu gini, belajar jujitsu ini bukan bisa 2 bulan 3 bulan bro, ya. Itu situ dia. Jangan itu memang alasan di sini yang engkau bawa giringan bicara itu seolah-olah aku ini tidak paham dengan jujitsu dan tidak punya kemampuan. Dan kemarin juga waktu itu aku kasih tahu samamu bro, aku kasih tahu dulu hati-hati asal aku kena aku di situ pun betul-betul persiapan. Nah aku akuin aku memang itu tidur, tapi ingat tidur itu kan pasti masih bermimpi. Masih bermimpi kalau udah bangun masih bisa meraih apa yang mau kita inginkan gitu. Nah, itu makanya ini hati-hati bro, hati-hati, oke? Okay? Karena momen jujitsu, momen striking kita siap, oke? Okay? Mungkin yang beberapa kali alasannya kau bilang aku main sama MC dan sebagainya, dan di situ pun aku buktikan, aku melawan itu aku tidak latihan sama sekali, sekalipun aku tidak latihan karena situ timbanganku pun over. Oke, dan di sini nanti di pertandingan kita ini betul-betul aku mau profesional, aku tunjukkan sebisaku karena ini adalah gengsi. Sangat gengsi kali untuk diriku dan mau membuktikan nggak ada lah itu gitu. Dan mau tunjukkan ya memang keberuntungan itu ada, tapi di sini pun real teknik juga. Mau jujitsu, mau apa, kau lihat aja lah. Kalau enggak aku KO kemarin itu, kau pasti selesai. Karena di situ pun fisikku sudah siap dan apa memang kebetulan aja kau beruntung. Gitu. Karena kalau berapa kali kau mau dapat aku RNC itu dan itu bermenit-menit dan ronde keberapa gitu. Coba kau analisa lah. Pal, dengar baik-baik, Pal. Kau analisa lagi videonya. Waktu aku kalah sama kamu saja, aku belum persiapan di Bali. Pengalaman setelah aku kalah sama kamu, aku baru mikir, oh, aku harus ke Bali buat latihan BJJ. Semenjak dari situ aku baru mulai BJJ, Pal. Bukan pas aku lawan kamu, berarti aku belum. Makanya dari situ aku pengen improve diri buat bagaimana caranya supaya jangan terkunci. Aku pergi ke Bali. Dan pertemuan kedua, aku hanya latihan beberapa bulan BJJ ya. Kamu kewalahan kan? Hanya beberapa bulan kamu kewalahan. Kewalahan pasti kan yang di pertemuan kedua itu. Walaupun aku nggak bisa kunci, tapi kamu kan bonyok juga kan di bawah. Coba pikir. Enggak kewalahan. Jangan bonyok lah. Intinya bukan apa ya. Kamu kalau mau tantang mungkin kayak karena ini MMA kita pasti bebas ya. Tapi kalau ada kejuaraan BJJ aku pengen tantang aja kau. Karena mungkin kau lebih senior. Nah, gini, Brando. Pasti. Kita lihat ya. Ini Billy waktu kehilangan sabuk waktu itu dari strawweight pada saat lawan Rustam ya. Nah, terus tuh Billy ini memiliki rekor yang sangat impresif. Pada saat itu dia cuma kalah sama Aditya Ginting. Tapi sisanya lawan-lawan ini semua kebanyakan kena kuncian submission oleh Billy ya, karena kita lihat dia berkembang secara submission. Nah, terakhir Billy melakukan teknik Von Flue choke ya. Teknik yang kedua kalinya di One Pride terjadi ya, itu terlihat bahwa tingkat tekniknya sangat tinggi. Nah, pada saat itu yang dikunci juga nggak main-main, mantan juara ya di kelas flyweight itu Jeremy Siregar. Nah, itu gimana tanggapan Brando ngelihat perkembangan teknik dari Billy? Iya betul, aku lihat juga perkembangannya karena itulah motivasi dari aku, Prof. Karena dia itu di sini kalau dia ini tidak bisa hati-hati, aku sangat jackpot sekali. Sangat jackpot sekali. Kenapa seperti itu? Makanya aku bilang itu sekarang beban itu ada di Billy karena aku agak dan itu sangat netizen juga mengatakan bahwa ya dengan gaya hidupku apa semua segala macam. Nah, tapi dengan si Billy yang dia dengan perkembangannya yang setiap hari latihan, bahkan dia pernah gabung dengan Jack Asaragi, pergi ke Amerika latihan dan banyaklah perkembangan-perkembangan yang dia lakukan. Nah, itu tidak menjadi persoalan sama aku.
karena aku ini juga sudah terlatih dan aku juga yang ngelatih aku pun orang-orang bukan sembarangan juga. Ada juga kayak Prof. Bang Pransino dan di Bali MMA, ada juga tradisional yang di Kampung Kundikar, banyak lagi bela-bela diri yang pelatih-pelatih yang betul-betul profesional yang melatih aku. Nah sekarang ini sudah tergantung ke diriku sendiri, Prof. Nah, Hmm. bagaimana mau nggak aku untuk mendapatkan kesempatan ini seperti itu? Dan dari pengalaman-pengalaman pun, ya saya pun tidak jauh kalah juga dengan si Billy-nya seperti itu. Karena kalau dengan aku rasa itu tidak menjadi persoalan. Pasti setiap atlet yang mau main lagi, factor pasti dia selalu mengupgrade dirinya lebih baik. Nah, makanya Oke. di situ aku bilang jangan nanti di sini. Aku cuma sekadar mengingatkan sekarang ini bebannya ada di Billy sebetulnya. Meskipun dia bilangnya aku sangat ragu dan apa, sebetulnya aku tidak punya terlalu beban. Karena kan netizen sebelum-sebelumnya pun sudah merendahkan aku lah, sudah tidak yakin lagi dengan Nah, kemampuanku, dengan kamu udah tata Hmm. pesimis pola sekarang. hidupku. Kelihatannya kamu Nah, udah mulai tapi ragu di dengan sini, ta- dengan ini. tapi di sini, Kepercayaan tapi di dirimu sini udah aku hilang, Pak. mau, Kelihatannya kamu udah mulai ragu tapi di sini kelihatannya aku, mau menang, ya kan? iya, Kamu oke, tapi di kata-katamu sini aku saja mau tertangkap membuktikan, kamu udah mulai pesimis dengan kemenangan. ah, Gimana sekarang aja kamu pesimis, gimana nantinya? Pasti ini udah iya, iya, tanda-tanda ini, Pak. ah, iya, 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 oke, nggak apa-apa. Tapi di situ dia, Prof. Nanti di sinilah makanya aku itu sudah lebih santai, lebih rileks. Dan di sini memang aku tidak bisa remeh dari apa itu yang selama ini aku bilang aku kurang latihan dan sebagainya. Ya tidak apa-apa. Meskipun orang yang sudah mengupgrade dirinya, tapi ketika dia itu jumpa sama Tiger Karo, aku rasa dia itu tidak bisa meremehkan dan itu harus diperhitungkan. Cuman itu sih aku rasa, Prof. Nah, Aku gini. rasa ya dari perkembangan si apa oke semua. Oke. Untuk Billy nih. Billy kan ngelihat Brando terakhir dia bertarung melawan Jim Kini ya, ya. Itu wah dengan ground and pound. Gimana tanggapan dari Billy? Aku sih waktu nonton mereka, aku hanya ketawa-ketawa aja, Prof. Kok bisa ya? Seorang Tiger Karo yang punya nama besar, yang lawannya seorang MC, nggak bukan bukan level kita lah ya, ya kan, Prof? Bukan maksudnya, aku bukan ngeremehin juga gaya bertarungnya si Jim ya. Tapi kan dia bukan petarung, petarung yang benar-benar terlatih seperti kita secara profesional. Kok bisa ya Brando lawan gitu? Maksudnya ketawa aja sih sebenarnya aku. Beda level lah, beda level. Jadi Gitu. Brando mau ya Bro, oke. gini bro, itu nggak bisa kau lihat seperti itu kayak Rally Panggalila juga dia itu sebagai apa dia melawan atlet pon itu semua bisa terjadi di atas oktagon. Nah di situ pun bagaimana ya? Mungkin itu harus aku terima juga tantangan itu karena aku harus membuktikan bahwa kalau misalnya aku tadi tidak mau bertanding samanya, sisi aku pemain pro. Nah itu pun salah juga. Nah, tapi ketika aku menunjukkan mewakili bahwa petarung MMA itu yang real itu beda dengan ekspektasi orang yang jadi penonton, masa kau pula yang kayak mau mengecilkan itu? Sedangkan uh, ya nggak tahu lah nanti suatu saat atau ada juga nanti atau konten kreator atau apa yang bukan real atlet lawanmu, coba kau nanti Beda, beda. Aku dengan yang seperti yang bilang itu. aku sering gini nih. Kalau mau cari duit juga pun banyak ku tantangin artis apa konten kreator yang punya nama-nama besar mungkin kalau cuma mau fokus duit tapi secara secara kebanggaan lu apa lawan seorang MC itu maksudnya nggak maksudnya apa ya. Bro, kalau kebanggaan tidak ada. Makanya medali itu pun aku kasih samanya. Karena aku rasa itu dia punya nyali aja untuk menantang itu sudah oke gitu. Makanya aku berikan itu dan itu tidak aku Hmm. perhitungkan, Hmm. tetapi aku menjelaskan sama masyarakat pecinta bela diri atau yang tidak pun mengerti tentang bela diri, tapi aku memberikan pesan bahwa setidak latihannya pun petarung MMA yang memang real petarung, tapi itu bisa dibungkam dengan cara seperti itu, bro. Seperti kau juga nanti kan, terlalu banyak cerita udah sekarang apa segala macam, sudah apa ngonong ini satu ronde kau bilang, kau lihat nanti, nah di situ nanti biar kau tahu betul-betul nanti ini lepas gigimu, ini kok nggak lepas gigimu nggak dipisahkan wasit, udahlah
Pasti sampai pecah. Sampai Cah. pecah buat gigimu. Tapi gini, Kau lihat aja Brando, nanti. gimana? Disiplin nggak latihannya sekarang? Karena tadi si Billy tadi sempet ngomel-ngomel juga. Dia nungguin Brando lama katanya. Ini pasti latihannya gimana nih? Bekal Billy lihat gimana tadi, Bill? Kamu kan nungguin tadi kan Ya, sebelum dia kita dia mulai ini. dia kulihat kan latihan sama ya murid-muridnya lah mungkin kulihat ya. Tapi Heeh. apa ya? Aku hanya latihan sama member-memberku aja. Dia Kan aku banyak privatnya di sini. Heeh. ragu Aku juga latihan deh ini, sama Prof. privat. Ragu juga, Prof. Berarti sering di sering diintip-intipnya juga aku sama awak ini latihan juga Enggak dia lah, gitu. kan kita kan Aku udah berteman. hafal. Kan kan di sosmed kita berteman IG. Jadi ya wajar lah kalau lewat-lewat. Oh, Kan kulihat oh ya ya storynya, ya dia ya juga sering ya ya ngintip oke oke. storyku. Ya wajar lah. Kalau nggak mau Ya dilihat, ya. tutup aja akunnya, ya kan? Simpel aja kok, Tadi simpel. iya Betul betul. tadi Lihat lihat aja lihat aja. Lupa aku ternyata kau ini fans juga, Bro. iya Enggak, tadi aku lihat tiap aku lihat storyku ada muka kau di situ. Jadi mau tadi gimana lagi? Nggak sabar lagi aku. Nggak wah sabar lagi udah gak betul. sabar. Iya tadi Aku soalnya aku si aku sering ini ketemu itu. ngomel-ngomel tadi. Aku sering Ngomel-ngomel di ketemu orang lama peliharaan nih. kau di sini. Mm-mm. Aku sering ketemu peliharaan Apa kau di sini. selera? Itu yang banyak tiger di Apa? sini, patung-patung. Ntar kau tidak bergerak nanti. As as kau kualat. As kau kualat nanti. Ah, jangan kau nanti. As kau kualat itu. Ah, kamu terlalu percaya-percaya yang begitu, Pal. Aku udah bilang, aku sendiri aja udah ada nantang yang Ya, pakai-pakai ilmu begitu, nggak ada yang berani mau mau ambil apa? tantanganku. Gimana? Kalau kamu Nah, kalau kamu pakai yang begitu-begitu, tunjukkan di atas ring kalau itu berfungsi. Coba. Gimana dong? nah, kita kita bahas ya. Ini kan kalau Billy lihat kelihatannya ini Brando persiapannya ini bagaimana kedisiplinannya seperti apa nih yang untuk menghadapi ini. Tadi soalnya sempat ngomel-ngomel itu si Billy. Ini orang yang suka telat deh si Brando. Tadi ngomong begitu dia. Iya, Gimana, Bill? nggak on time. Masalah on time, nggak tepat waktu, terus masalah berat nggak pernah disiplin. Aku Wah, sering tahu nah dia. masalah berat tuh. Terlalu over Gimana? beratnya itu. Kadang Heeh. 4 kilo, kadang 2 kilo. Dia secara profesional mending pindah amatir aja. Amatir lebih lebih baik. Ah, kepala kau 4 kilo. Dari mana pula 4 kilo? Mana pernah? Mana bisa lagi Nah, main kau 4 kilo? aku sering tahu kau itu mungkin di fight-fight akhir-akhir ini kau sering sering banget over terus. Nggak Iya, disiplin. karena seperti yang aku bilang tadi, Pak. Iya, ya betul, nggak disiplin dan sebagainya. Itu aku akuin. Karena aku rasa kayak mana ya? Karena mungkin lawan-lawanku yang belakangan-belakangan ini, aku kayak tidak ada motivasiku gitu loh. Eh, Kalau juara pun oke, sudah juara. Apa maksudnya yang sudah sepertinya tidak ada motivasi. Tapi ini adalah event yang sangat aku tunggu-tunggu. Nah, kenapa aku juga tadi telat dan apa? Gara-gara untuk melawan kau ini, Pal. Ini bukan kata-kata apa juga ini. Kayak mana ya? Membuat aku jadi ada motivasi. Lebih Aku meskipun terlalu. itu nggak aku pikirkan sama juga seperti kau bilang tadi bayar dan sebagainya tidak masalah sama aku. Yang penting ini mau aku tunjukkan dengan waktu yang sangat sesingkat-singkatnya. Tiger Karo ini pun ya bisa meskipun nanti apa tapi kau harus lepas gigi dulu. Pokoknya kau bilang kau bisikkanlah sama wasitnya. Sit, kalau nanti udah berando aku di bawah, ya langsunglah nanti lepaskan bila kok nanti nggak lepas nanti kok nggak diberhentikan wasit lepas itu sampai lepas keluarnya lah Hey, gigi kamu ingat nggak waktu kamu tidur aku kasih bonus 1 pukulan. Itu kalau nggak diberhentikan nggak wasit, terasa itu bro. bukan gigimu yang lepas, rahang kau sampai lepas itu. Itu kalau nggak Buktinya nggak diberhentikan, lepas. intinya kan gini, karena itu udah diberhentikan wasit. Coba lihat Iya, lagi. buktinya nggak lepas. Itu nanti bentar Ya ku bisik wasit jangan di ini ya, dia berhentikan aku mau gigi lepas dulu baru. bro, Gigi kau tahu masnya aja dicabut itu nanti. kalau itu kalau itu sakit tendanganmu
nggak mungkin aku bilang sama Torek, Pal, ini kita udah tanding atau belum gitu. Iya, Aku karena kau nggak tahu rasa. berhalusinasi. Kok memang terasa, aduh, Itu efeknya. Efeknya kamu itu berhalusinasi. Tendangan ekor naga itu bikin kau halusinasi. Udah tanding selesai malah tanya, bro. udah tanding apa belum? Iya, namanya pun disitulah nanti biar kau tahu juga nanti kayak mana rasanya KO. Kau tunggu aja. Wih, Mudah-mudahan kau pun nanti kau rasakan. kamu mau Kau buat saya lihat, KO, yakin? Yakin buat iya, saya KO? ayolah, ayo Ah, yakin sekali. Kita Oh, walah kita kau, mainkan. walah kau. Bikin saya KO di KO. ronde berapa? Brando bakal KO Billy di ronde keberapa nih? Gini Prof, aku Nah, rasa untuk di pertandingan ini, gara-gara ini adalah pertandingan yang betul-betul aku tunggu-tunggu juga, dan ini adalah gengsi, aku rasa di ronde pertama pun ini betul-betul sudah aku gas. oh, Nggak ada cerita bergaya-gaya lagi, nggak ada. oh Ini enggak. dah betul-betul langsung ku gas. Tidak ada cerita, Prof. Di Nah, sini betul-betul uh, langsung aku itu mau kalau pukulan putus asa, mau pukulan beruntung, uh, itu nanti untuk nggak masalah. Yang penting, stamina Brando gimana kalau mau langsung gas itu kan akan sangat melelahkan gitu. Kita punya 3 round pertarungan. uh, Napas pendek begitu ya, gimana? ya, Pastilah. nggak masalah, Prof. Uh, Nggak masalah. Yang penting gini, Prof. uh, Kalau nggak aku dia, yang pasti dia, gitu aja. oh, gimana Bill? Karena Napas pilihannya cuma pendek itu, Prof. seperti kau gimana mau bilang saya KO? Minimal itu dia ya, napas harus Alah. strong lah. Mau langsung Napas digas ya Bill? Nggak ada cerita napas-napas itu. napas 1 menit, nggak sampai semenit lah, mungkin Langsung 30 detik digas. sudah. Nggak ada, nggak ada satu menit. Oh, Makanya kau jaga-jagalah kepalamu dulu nanti. Tapi pokoknya latihan gitu, Prof. hmm. Pokoknya setiap habis ronde itu sampai aku mau apa? Keluar kentutku. Wah, Terus Bill, selalu full tapi power. gini, tapi gini Full Bill, power. Billy waktu itu kan pernah lihat ya Brando itu pukulannya emang keras loh. Dia mukul batu sampai sampai patah ya. Nah, Nah, itu udah dia ada triknya itu, udah ada gitu loh. triknya, Nah, udah gimana tuh? diretakkan dulu baru dipecahkan. Aku tahu trik itu. Nanti aku bikin yang lebih besar batunya, itu kecil. Gimana batu sekecil jempol dipecahkan, ya pecah lah. Aku nanti sebesar inilah. Aku bikin nanti ku letakkan dulu Gimana Brando? Nah, Batunya biar udah retak dulu bertumbukan katanya. bisa pecah itu. Triknya itu ku tahu. alah. Lah, udah Oh, disiapkan. digaji dulu ya. Udah disiapkan. Triknya itu udah aku tahu. Iyalah. Sama juga nanti ini triknya kayaknya sudah kusiapkan bagaimana cara murid dari memecahkan Harimau kepala. Utara ini. Kayaknya dia seperguruan sama Harimau Utara ini. Oh, Sama-sama harimau. oh, Harimau Utara. Kok larinya ke Harimau Utara? Gimana? Sama-sama seperguruan. Aku juga bisa, nggak disentuh, cuman gini aja dia bisa mental nanti. Oke. Nggak Iya, dapat. iya, kita lihat aja. Nah, waktu itu saya ingat ya Brando, kita pernah ada momen ya waktu lagi face off nih. Waktu lagi face off kalian berdua itu ada saya waktu itu tiba-tiba Brando dengan kemejanya yang keren, terus akhirnya di situ kalian berantem di situ, ya berantem sampai kemejanya sobek di situ. Nah itu gimana Brando Iya, iya. ceritanya? Lepas, iya, Prof. Kemarin itu kan kita kan lagi masih ini kebetulan aku ada bawa atlet juga, dia mungkin ada bawa atlet juga. Ya, biasalah kalau dia kan lagi bersinggungan mungkin gara-gara dulu dia aku kalahkan itu masih emosi, teringat mungkin kan. Masih emosi dia, terus ya kok sok-sok cari gara-gara lah. Ya aku gara-garain juga. Akhirnya dia kira aku ya nggak berani ya kan. Ya nggak ada cerita lah. Langsung lah kita apa? Ya kebetulan pula baju kita itu baru kita beli pula di Plaza Indonesia ya kan. Lepas pula kancingnya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti Nah. kan ganti kancing itu kan mau ke giginya nanti kita buat. Oh, Wow. nanti Mau ke giginya gantinya. jadi nanti bajunya Brando, kancingnya giginya Billy gitu loh. Hah? Ya, itu makanya nanti. Gigi naga. Ya. Gigi Ya. naga menjadi kancing. Tak. Gitu, gigi naga menjadi kancing Brando Ya. gitu. Dia ini sering memutar segini balikan nanti. fakta. Dia memutarkan balikan fakta gini. Itu kan kejadian waktu kan kamu lepas.
sebelum kita bertanding yang kedua, sebelum kamu tidur, kamu Cyber lah bilang, oh nanti gigimu lepas, sesuai kancingku lepas, gigimu lepas. Nyatanya rahangmu hampir lepas waktu itu, semua gigimu yang lepas hampir. Ya kan? Masa dibilang aku bawa? Enggak, itu sebelum kita tanding, Pal. Jadi kau ingat momen itu? Nggak ada. Wah, itu udah tersambung lagi rahangmu. Itu kalau nggak ada lepas. yang nahan otot, itu udah cabut rahang. Nanti aku jamin gigimu yang emas nanti kecabut. Biar bisa dijual ya kan duit. Oke, gini ini udah seru banget ya kalian berdua nih. Udah nggak sabar trilogi antara Billy Pasulatan dengan Brando Mamana ya. Akan berlangsung di Jakarta tentunya. Ini benar-benar udah saya tunggu-tunggu. Ini ronde 1 ini pasti ini gila-gilaan nih. Brando udah pasti langsung all out. Saya nggak tahu nanti. Nah, Billy gimana? Nanti langsung all out apa mau nunggu berapa ronde, Bill? Ini momen paling berkesan. Aku udah pastikan dia akan kubuat dia tidur dalam 1 ronde pasti. Aku akan gas dia terus. Pokoknya jangan kasih ampun. Aku mau kasih dia pelajaran supaya dia sadar bahwa oh ternyata Billy itu ngeri orangnya. Gila. Ada. Ini artinya penonton nggak boleh sampai ke WC atau kemana, ini harus duduk. Jangan berkedip. Jangan berkedip ya. Satu round ya kalian berdua ya. Dan uangnya ya yang kalah akan memberikan kepada yang pemenangnya ya. Iya, duitnya ya, Prof. Pasti ya. Kasih ke dia. Ini Prof, buat harus tenang nih kalian. Aku cari nanti 5 yang paling support dan memberikan doa yang terbaik. Nanti aku bagi dari uang kekalahan si Billy. Makanya saksikan. Aku pilih nanti ada 5 pendukung yang terbaik. Dimanapun dia berada, nanti bisa aku TF dari uang yang Billy kalah. Pal, ngapain kamu TF? Ngapain kamu TF ke pendukungmu? Itu dia kamu nggak akan dapat duit. Gimana sih? Duit dari mana kau? Duit dari mana kalau kau kalah? Tanya bantu aku dari doa ya, biar kita 5 dulu ini si Billy. Coba kamu pikir logika. Kalau kamu kalah nggak ada duit, kamu mau transfer pakai duit apa, Pal? Apa ya? Kamu kalah. Nanti kalau kamu kalah, kamu mau transfer gimana? Maksudnya kamu semua kan duitnya kamu kasih ke saya. Ya, kan aku punya uang juga, Bro. Itu aja. Oke, kalau gitu nanti kita akan bertemu nanti ya. Kayak mana, Bro? Ya, Billy kalah. Ini kita udah sangat seru sekali ini ya. Jadi kita simpan aja untuk nanti face off kalian berdua ya. Tentunya pasti ini sebelum kita tutup nih ya. Ada pesan nggak nih dari Billy untuk Brando dan sebaliknya? Billy dulu dah. Oh ya, pesan aku buat si Brando. Lihat ini Brando, lihat ini. Nggak mau lihat. Kamu akan jadi kayak begini. Ingat baik-baik. Kamu akan jadi seperti ini. Bukan gigimu juga yang lepas. Bukan juga gigimu yang lepas. Muka kau akan lepas nanti. Oke. Sekarang Brando gimana Brando? Silakan. Bill, mudah-mudahan kau sehat-sehat nanti sampai hari H. Abis itu nanti di atas ring kau akan sakit. Terima kasih. Jaga-jaga kesehatan Mia Bill ya. Oke. Champ Billy, Champ Brando, sampai ketemu ya nanti ya di Jakarta. Sampai ketemu. Kamu akan jadi seperti ini Brando. Ada itu. Oke. Ya itulah seru banget ini pertarungan trilogi berdua ya antara Billy Pasulatan dengan Brando Mamana. Trilogi ya, pertarungan ketiga yang akan terjadi nanti di Jakarta, akan berlangsung di One Pride MMA ya, yang akan ditayangkan di TV One. Jadi dan buat teman-teman yang ada di daerah di sekitarnya, kalian udah harus siap datang langsung saksikan sejarah, karena pertarungan ini pertarungan yang paling ditunggu-tunggu, rivalitas yang paling tinggi di antara kedua petarung, sama-sama sang juara, mantan sang juara. Keduanya akan bertarung ya untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Oke, don't miss it.
One Pride untuk Indonesia. Let's go. Wow.